Halo semua, kami dari kelompok 5 Ruang 1 akan menjelaskan tentang respirasi pada tumbuhan dengan anggota Aulia Argyarta, Luvita Anggraini, Zahratul Jannah, Ripka Aulia Nenggolan, dan Yuliana Damayanti. Yuk kita simak penjelasannya. Respirasi sama artinya dengan bernapas. Respirasi pada tumbuhan merupakan proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga reaksi yang dihasilkan pada proses respirasi ini adalah C6H12O6 bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Respirasi tumbuhan juga berkaitan dengan fotosintesis. Tumbuhan melakukan respirasi di waktu pagi dan siang hari bersamaan dengan proses fotosintesis. Namun, respirasi juga terjadi pada malam hari ketika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Lalu, bagaimana proses aliran energi matahari? Ketika tumbuhan terkena cahaya matahari, maka akan terjadi proses fotosintesis. Prosesnya terjadi pada kloroplast yang berada di daun. Selanjutnya, fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen beserta dengan molekul organik. Molekul organik dan oksigen ini akan digunakan oleh mitokondria pada organisme eukariotik untuk bahan bakar terjadinya respirasi seluler, sehingga nantinya akan menghasilkan ATP yang dikeluarkan dalam bentuk panas. Selain itu, respirasi seluler ini juga menghasilkan produk lainnya berupa produk sampah, yaitu karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan uap air ini akan digunakan sebagai bahan baku untuk proses fotosintesis. Jadi, jelas ya, ternyata terdapat keterkaitan antara fotosintesis dan respirasi. Gimana? Mudah kan? Lalu, bagaimana tahapan respirasi? Mari simak penjelasannya. Oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Proses transportasi gas-gas berlangsung secara keseluruhan dan berlangsung secara difusi. Oksigen masuk ke dalam sel tumbuhan, kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, siroplasma, dan membran sel. Karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi. Jika oksigen sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Berikutnya tahapan respirasi. Respirasi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, siklus asam sitrat, dan transport elektron. Yang pertama, tahap glikolisis. Glikolisis adalah tahapan perubahan glukosa yang dipecah menjadi dua molekul, yaitu molekul asam pirufat atau beratom C3. Peristiwa tersebut terjadi di sitosol. Dalam tahapan glikolisis akan menghasilkan dua molekul ATP sebagai energi dan dua molekul NADH yang digunakan untuk proses transport elektron. Berikutnya, tahap dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif yaitu proses pengubahan asam pirufat menjadi asetil CoA dengan melepas CO2. Selain asetil CoA, NADH juga dihasilkan dalam proses ini. Bedanya, asetil CoA diproses melalui siklus asam sitrat, sedangkan NADH digunakan dalam transfer elektron. Selanjutnya yaitu siklus asam sitrat. Siklus Krebs atau daur asam sitrat adalah pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi CO2 dan H2O serta energi kimia. Siklus Krebs ini terjadi di membran mitokondria. Dan yang terakhir yaitu transfer elektron. Transfer elektron yaitu suatu rangkaian reaksi yang melibatkan pembawa elektron. Dalam reaksi ini akan menghasilkan H2O. Dalam proses ini dibantu oleh enzim seperti sitokrom, quinon, piridoksin, dan flavoprotein.
Jenis-jenis respirasi. Jenis-jenis respirasi terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob, di mana respirasi aerob membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Apakah faktor yang mempengaruhi respirasi? Faktor pertama yaitu suhu, faktor kedua yaitu jenis substrat, faktor ketiga yaitu air, faktor keempat yaitu oksigen, dan faktor yang kelima yaitu tipe tumbuhan. Cukup sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.